Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'alaina ramadana la'allana bihi minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Khazanah Ramadan Sumatera Talib Parabik yang tercinta, pertama dan utama sekali, marilah selalu kita datangkan di lubuk hati kita yang paling dalam ini betapa besar dan banyaknya nikmat dan karunia Allah dalam hidup kita. Diberi kita oleh Allah satu nikmat, belum lagi kita syukuri nikmat itu. Nikmat yang kedua sudah datang pula. Diberi oleh Allah nikmat yang kedua, nikmat yang pertama belum disyukuri, nikmat yang kedua sedang lupa pula. Tetapi kita tidak menyangka bahwasanya nikmat yang ketiga kadang-kadang lebih jauh pula besarnya daripada dua nikmat yang jelas-jelas belum tersyukuri oleh hidup kita. Apalagi yang kita tuntut kepada Allah, sedangkan yang sudah ada saja belum bisa kita mensyukurinya secara sempurna. Selanjutnya, salawat beriringan dengan salam tidak pernah lupa-lupanya kita kirimkan buat tambatan hati pautan cinta kasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi itu, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat yang sangat kita sayangi akan diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Khazanah Ramadan Sumatera Talib Parabik yang tercinta, dimanapun berada, pada pertemuan kita kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana syurga betul-betul sangat rindu kepada orang-orang yang betul-betul bisa mengamalkan Ramadan itu secara baik. Kaum muslimin, kaum muslimat, para saimin dan saimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 amalan Ramadan yang membuat syurga itu sangat rindu untuk cepat berjumpa dengan orang-orang yang bisa mengamalkan itu secara baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Selama bulan Ramadan itu Rasulullah betul-betul antusias dan penuh harapan kiranya dia bisa mengamalkan yang 5 ini. Amalan itu adalah yang pertama, al-jud. Orang-orang alim menterjemahkan al-jud itu adalah takfirus sadaqatin. Bahwasanya bulan Ramadan itu kita hidupkan dengan amalan-amalan yang sangat mulia, dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah taksirus sadaqah atau al-jud. Bagaimana kita berupaya memperbanyak sedekah kita. Karena sedekah-sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan itu
akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surah Al-Baqarah sangat hafal oleh banyak orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kira-kira maksudnya begini. Perumpamaan seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, andai kata dia menginfakkan hartanya itu 1 biji kurma, atau di negeri kita kurma tidak banyak, 1 biji padi saja, dia menginfakkan hartanya, kata Allah SWT, yang 1 itu nanti akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu akan mengeluarkan 100 biji. 1 kali 7 kali 100. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah, 1 yang dia infakkan akan dibalasi oleh Allah sebanyak 700 kali lipat dari itu. Coba bayangkan, bagi orang-orang yang betul-betul menghayati Al-Quran, orang-orang yang betul-betul mewujudkan iman itu dalam dirinya, siapa yang tidak mau tatkala kita memberi 1 akan dibalasi oleh Allah sebanyak 700. Apalagi infak dan sedekah itu kita keluarkan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Afdalu sadaqatin sadaqatun fi Ramadhan. Sebaik-baik sedekah yang kamu berikan adalah sedekah yang kamu berikan di bulan Ramadan. Para pemirsa khazanah Ramadan Sumatera Tolik Parabe dimanapun berada yang Buya cintai, tidak terbayang oleh kita bagi orang-orang mukmin yang merindukan surga. Dengan datangnya Ramadan ini, segala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan di luar Ramadan saja, 1 yang kita sedekahkan akan dibalasi oleh Allah dengan 700 kali lipat dari itu. Sekarang kita bayarkan itu di bulan Ramadan, maka 700 dikali 70. 1 yang kita sedekahkan dibalasi oleh Allah sebanyak 700 kali 70. Siapa yang tidak mau? Apalagi orang-orang yang sangat rindu kepada syurga. Rasulullah SAW sendiri dalam hadisnya yang diceritakan oleh sahabat yang bernama Uqbah bin Harith. Apa kata sahabat yang bernama Uqbah bin Harith? Saya pernah salat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bulan Ramadan, yaitu ketika saya berimam dengan Rasulullah di salat asar bulan Ramadan ketika itu. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Para sahabat ketika itu sangat kaget. Dan sahabat ketika itu sangat heran. Biasanya Rasulullah selesai dia salat, langsung dia berzikir, dia beristighfar, dan dia berdoa sepuas-puasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kali ini sangat mengherankan banyak sahabat ketika dia membaca Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Nampak oleh banyak sahabat, Rasulullah langsung saja berdiri. Berdiri Rasulullah.
Bukan itu saja yang diherankan oleh para sahabat. Tatkala Rasulullah berdiri, sahabat sambil melengong kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi keheranan sahabat bahwasanya Rasulullah melewati banyaknya para jamaah ketika itu. Ditelusuri masuk dia ke ruang-ruang saf jamaah itu. Maka Rasulullah pergi ke belakang masjid, masuk kepada salah satu kamar istrinya. Bertambah heran lagi para sahabat. Kenapa Rasulullah seperti ini? Padahal menurut biasa, di luar yang lain, bukan di luar Ramadan maksudnya, Rasulullah itu melihat sahabat yang dia selesai salam, kanan kiri langsung berdiri, merah padam muka Rasulullah melihat sahabat yang seperti ini. Sahabat itu tidak cinta berzikir. Sekarang bukan sahabat, Rasulullah sendiri yang melakukan seperti itu. Dicelah di saat para sahabat merasa heran itu. Tidak berapa lama kemudian dilihat oleh para sahabat dan jamaah ketika itu, Rasulullah kembali keluar dari kamar istrinya dari belakang tadi. Terus Rasulullah seperti tadi kembali, dia berjalan menuju tempat di mana dia mengimami jamaah tadi. Sahabat menyangka bahwasanya ketika Rasulullah sudah tiba di tempat dia mengimami jamaah tadi, sahabat menyangka Rasulullah akan berzikir, beristighfar dan juga berdoa kepada Allah seperti biasa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ternyata tidak. Ketika itulah sambil berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dalam sakunya sesuatu yang orang banyak belum tahu. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, saya sangat tahu bahwa engkau melihat tindak tandukku tadi sangat merasa heran dan tercengang. Kenapa saya melakukan itu? Wahai para sahabatku, ketika aku baca Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri tadi, teringat olehku masih ada sedikit uang di kamar istriku yang belum aku sedekahkan. Maka uang itu dikeluarkan oleh Rasulullah dalam sakunya, hadza, sambil bersabda ketika itu, wahai para sahabatku, dzakartu syai'an min tabrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi. Wahai sahabatku, aku teringat selesai salam tadi masih ada tertinggal uang dalam kamar istriku, dan aku sangat takut sekali kalau uang itu masih saya simpan di sana. Ternyata Ramadan berlalu begitu saja, akan menyesal saya nanti sepanjang hidupku tidak sempat mensedekahkan harta yang sedikit itu, sementara Ramadan sudah datang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan al-jud selama Ramadan, banyak-banyak bersedekah selama Ramadan. Para pemirsa Khazanah Ramadan Sumatera Taulik Parabik yang sangat kita cintai ini, walaupun situasi dan kondisi kita saat ini dilanda oleh musibah yang begitu besar, tidak saja kita, tapi juga dunia, yang dia telah mengakibatkan bukan kepada wabah penyakit saja, tetapi juga perekonomian rakyat akan sangat melorot turun ke bawah. Walaupun dalam situasi seperti ini, kita sudah banyak tidak bisa bekerja, pekerjaan kita sudah sangat terbatas, nafkah hidup yang kita cari selama ini tidak sebanyak itu lagi. Tetapi karena didorong oleh hati nurani kita sebagai orang mukmin agar mendapatkan hadiah syurga, maka kita masih terdorong, walaupun berapa saja yang dapat oleh kita, bagaimana kita mampu mengamalkan Ramadan, salah satunya bersedekah di bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan itu adalah taksiru qiraatil Quran.
sangat banyak dia membaca Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan itu di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga pembeda bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Para pemirsa dimanapun berada, bahwasanya Rasulullah dan Jibril alaihi salam bertadarus membaca Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan ini. Bayangkan, Rasulullah bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Satu kali Rasulullah yang membaca, Jibril yang menyimak. Selesai itu Jibril yang membaca, Rasulullah yang menyimak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhu al-Qur'an kulla amin marratan annahu aradahu fi ami wafatihi marratani. Adalah Jibril alaihissalam itu setiap tahunnya bertadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Quran. Semenjak disyariatkan tadarus itu, adalah Rasulullah itu dan Jibril alaihissalam bertadarus sebanyak 2 kali menjelang akhir hayatnya. Artinya apa? Semenjak tadarus itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dilalui oleh Rasulullah bersama Jibril itu 2 kali bertadarus menjelang akhir hidupnya. Artinya apa? Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirindukan syurga Allah Subhanahu wa taala, mari kita budayakan bahwasanya membaca Al-Quran itu sangat penting dalam hidup kita. Membaca Al-Quran itu sangat baik dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Man khatamal abdul Qur'ana kana inda khitmihi sittuna malakin. Siapa yang bisa menamatkan Al-Quran agak 1 kali saja, maka adalah ketika dia menamatkan itu 60 orang malaikat yang selalu mendoakannya baik siang atau malam. Amalan yang ketiga adalah qiyamul Ramadan. Bahwasanya amalan-amalan yang pantas dan sangat patut kita kejar untuk meraih syurga Allah SWT itu, bagaimana kita bisa menghidupkan malam Ramadan itu. Puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum di siang hari, tetapi puasa juga menuntut bagaimana kita menghidupkan malam itu dengan bertarawih, dengan berzikir, dengan bertadarus, beristighfar, saling bersedekah, saling memberi dan saling menasihati. Maka itulah Ramadan yang sebenarnya. Yang keempat adalah taksirud doa. Orang-orang yang bisa banyak berdoa di bulan Ramadan, orang-orang yang menghiasi Ramadan itu dengan banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bersenandung kepada Allah SWT, mengadukan segala persoalan hidupnya kepada Allah SWT, maka lebih-lebih kadukanlah persoalan itu di bulan Ramadan ini. Coba kita lihat wabah yang menerpa negara kita, malah dunia secara keseluruhan. Sekarang waktunya kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kita sangat takut kepada anak-anak kita, generasi kita, umat muslim. Wabah itu diperpanjang oleh Allah SWT, kita tidak inginkan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah akan mengijabah doa itu. Apalagi doa yang ditengadahkan kepada Allah di bulan suci yang sangat mendapatkan maghfirah ini. Rasulullah SAW berdoa, bersabda. Apa kata Rasulullah
salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Malu Allah untuk tidak menerima doa itu. Yang pertama, as-saim hatta yaftura. Doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Apa yang ingat oleh kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan kepada Allah, apa yang kita rindukan untuk kita, keluarga kita, dan juga masyarakat dan bangsa kita, kadukanlah kepada Allah sekhusyuk-khusyuk dan setawaduknya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan wabah ini akan cepat hilang. Bahwasanya doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah 3, salah satunya doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil. Yang kedua adalah doa para pemimpin yang adil. Maka bangsa ini, rakyat ini merindukan seorang pemimpin yang mampu berdoa, yang mampu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu dengan ekspresi wajah dan juga afalnya setiap hari berdoa kepada Allah. Pemimpin itu imamun adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dirindukan oleh syurga Allah SWT, dan doanya tidak pernah ditolak. Yang ketiga adalah dakwatul mazlum, doa orang-orang yang sedang teraniaya. Oleh sebab itu jangan datang dalam pikiran kita agak sesaat pun ingin berbuat zalim kepada orang lain. Ingat, dah hati-hati bahwasanya doa orang-orang yang pernah dizalimi itu atau yang sedang dizalimi itu, dia bermunajat kepada Allah, maka doanya itu tidak pernah tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita nanti kalau kita sempat berbuat zalim kepada orang, langsung orang dizalim itu berdoa kepada Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesal sepanjang hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, amalan dirindukan oleh syurga di bulan Ramadan ini adalah menghidupkan 10 yang akhir dari Ramadan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, dan itu sudah kita pahami semuanya, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahyal laila wa ayqaza ahlah wa syadda mi'zarahu. Adalah Rasulullah SAW ketika masuk 10 yang akhir dari Ramadan, luar biasa dia beribadah. Hampir tidak tidur Rasulullah SAW. Bukan dia saja para pemirsa, wa ayqaza ahlah, dan dia juga coba membangunkan seluruh keluarganya untuk bangun di tengah malam, mengadukan segala persoalan kepada Allah SWT, rukuk dan sujud kepada Allah, meneteskan air mata kepada Allah, agar amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Di awal Ramadan kita sangat rajin beribadah, seolah-olah besok pagi kita akan masuk surga. Tidak. Semakin panjang Ramadan yang kita lalui, semakin tinggi kualitas ibadah kita. Maka inilah Ramadan yang penuh dengan makna. Maka orang-orang yang bisa mengamalkan yang 5 tadi, inilah orang-orang yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebelum kita meninggal, berkata Allah kepada syurganya, ya jannatis ta'idi wa tazayyani li ibadi kadu ayastarihu min la'bid dunya ila dari karamati. Hai kiranya surgaku, bersiap-siaplah dan berdandanlah engkau seindah mungkin untuk menyambut kedatangan hambaku yang sangat saleh, dan dia adalah hambaku ahli ibadah. Dia akan masuk dan datang kepada surgaku dan kampung kemuliaanku. Para pemirsa khazanah Sumatera Talib Parabe yang dicintai oleh Allah SWT, mudah-mudahan kajian singkat ini akan bisa kita terjemahkan panjang-panjang dalam hidup kita. Bukan diterjemahkan saja, kita coba untuk mempraktikkannya. InsyaAllah kita dan keluarga kita akan tercatat di antara umat yang dirindukan oleh syurga Allah SWT. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Mudah-mudahan kita semua
menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh syurganya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allana minal muflihin. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.